Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita telah memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dalam bulan puasa ini dengan penuh kesehatan dan kekuatan serta kesempurnaan. Sahabat pendengar yang berbahagia, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dan membacanya adalah ibadah. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibaca adalah kitab suci. Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin dalam keadaan apapun. Bahkan membaca Al-Quran bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Dalam surat Yunus ayat 57 dan surat Al-Isra ayat 82. Banyak kita jumpai dalam kehidupan masyarakat orang yang tidak sehat jiwanya, selalu gelisah, tidak tenang, khawatir dan sebagainya. Maka dengan membaca Al-Quranlah sebagai obat dan penawarnya. Banyak orang Islam yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan saja. Suatu ketika datang seseorang kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, meminta nasihat yang dapat menjadi obat bagi jiwanya yang sedang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihatinya dengan supaya dibawa hatinya untuk mengunjungi suatu tempat, yaitu ke tempat membaca Al-Quran, supaya membaca Al-Quran atau mendengar orang yang membacanya. Kemudian diamalkanlah nasihat Ibnu Mas'ud itu. Dia berwudu dan dibacanya Al-Quran dengan khusyuk. Selesai membacanya, berubahlah kembali jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan tentram, serta gelisahnya menjadi hilang. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada sebuah sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah, amal soleh dan memberi rahmat bagi yang melakukannya, memberi cahaya kepada keluarga, rumah tangga tempat Al-Quran itu dibaca. Sabda Rasulullah, hendaklah kamu beri nur atau cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan tata cara membacanya,
mana yang harus dipanjangkan atau dipendekkan atau dipertebal ucapannya atau diperhalus. Di mana tempat-tempat berhenti yang boleh, yang dianjurkan atau dilarang, hingga pada irama yang diperkenankan dan yang tidak. Bahkan lebih jauh sampai pada etika membaca Al-Quran. Di antaranya disunatkan membaca Al-Quran setelah berwudu dalam keadaan bersih, kemudian disunahkan di tempat yang bersih, seperti di rumah atau di masjid dan lainnya. Kemudian juga disunahkan untuk menghadap kiblat ketika membaca, hendaknya mulut dalam keadaan bersih. Kemudian disunahkan membaca dengan tartil, yaitu dengan membaca yang pelan-pelan dan tenang. Kemudian sebelum baca Al-Quran hendaknya berdoa, Allahumma tahlana hikmata wansurna alaina rahmataka min hazan ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kiranya kepada kami ini hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmat dari hazanamu. Ya Allah, yang maha pengasih dan penyayang. Akhirnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mempercayai Al-Quran, cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, mempelajari dan memahaminya, serta mengamalkan dan mengajarkannya. Dan senantiasa kita berdoa, Allahumma rizqni tilawatu ana al-laili wa atrapan nahar. Ya Allah, berilah kepada kami kesempatan membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.